يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin, maka katakanlah sebagaimana si muadzin berkata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang selanjutnya, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin," jika seorang muadzin berkata, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Jadi kata Rasulullah SAW, jika yang mendengar muadzin, orang yang mendengar muadzin mengatakan Allahu akbar, lalu dia mengatakan Allahu akbar juga, terus dia mendengar muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, terus orang ini juga bilang asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala, lalu saat muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus orang ini juga bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala, lalu saat orang ini mendengar muadzinnya bilang hayya 'alas shalah, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, dan yang seterusnya, saat mendengar hayya 'alal falah, orang ini mengatakan la haula wala quwata illa billah, terus saat muadzinnya bilang Allahu akbar, dia bilang lagi Allahu akbar, terus muadzinnya bilang la ilaha illallah, dia juga bilang la ilaha illallah, min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Yang mana ini semua jawaban ini ikhlas keluar dari dalam hati, bukan cuma asal-asalan dia jawab, ya, mendatangkan di hatinya juga menjawab apa yang muadzin bilang, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Subhanallah. Urusan azan para jamaah sama Rasulullah dibilang apa? Dakhala al-jannah. Ya, kita tidak munafik ya. Terkadang saat azan orang teriak-teriak, kita sibuk ngobrol sama orang. Kadang tidak nyambung juga. Tidak berasa kalau lagi ada azan, karena keasikan ngobrol. Ya memang terkadang kita keasikan seperti itu, lupa akhirnya. Namanya manusia ya. Tapi ya ini yang dijanjikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengatakan itu semua dari dalam hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha muqtadal hikmah al-mutabaqa li halil muadzin was sami'. Fa inna kalimatil adhan dzikrun fa sunnah lis-sami' ay yaqulha. Ya, ini hikmah dari seorang muadzin dan yang mendengarnya. Hikmah al-mutabiqah, hikmah yang saling tumpang menumpang satu dengan yang lain dari seorang muadzin dan yang mendengarnya. Karena kalimat azan itu adalah zikir, maka disunnahkan untuk ditiru. Wa kalimatul hayya 'ala, adapun hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu bukan zikir. Tapi ini apa? Du'aun ila sholati liman sami'ahu, ini ajakan bagi orang yang mendengar azan ini untuk sholat. Fasunnah lis-sami', maka disunnahkan bagi yang mendengarnya ayyasta'ina ala hadhihi da'wah bi kalimatil i'anah, agar minta sama Allah, minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah untuk datang ke panggilan tersebut. Makanya beda sama yang lain. Yang lain Allahu Akbar disuruh tiru, Allahu Akbar. Allahu Akbar zikir atau bukan? Zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir. Makanya disuruh tiru semua. Sampai yang terakhir la ilaha illallah, zikir. Kecuali dua ini. Ini bukan zikir. Tapi ini panggilan. Ya. Yang mana di sini ini bukan zikir tapi panggilan. Kita tidak bisa mendatangi panggilan kecuali kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah datang ke panggilan tersebut. Makanya beda ngomongnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kekuatan itu tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu kecuali dibantu sama
Allah Subhanahu wa taala. La wa hiya la haula wala quwata illa billah al-azim. Jadi seperti itu para jemaah alasan kenapa kok beda. Ya. Yang selanjutnya, wa inda tathwib li salatil fajr fa inna man taba'a al-adhana yaqulu mithla ma yaqul al-muadzin as-shalah khairun minan naum. Dan juga disunnahkan ya, bagi yang mendengar as-shalatu khairun minan naum saat adzan fajar, dia juga mengatakan as-shalatu khairun minan naum. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faqulu mithla ma yaqul. Jadi ada Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah salah satu mufti ya, kerajaan Saudi Arabia, sebelumnya Syekh bin Baz. Ini dulu di zamannya Malik Faisal rahimahullah kalau tidak salah. Ya. Tahun 70-an. Beliau mensyarah hadis Nabi ini ya dulu ala annahu yaqul as-shalah khairum minan naum. Dia menjelaskan bahwasanya saat muadzin yang ngomong as-shalatu khairum minan naum, jawab juga as-shalatu khairum minan naum. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan dalam hadis. Hadisnya cuma bilang katakan seperti yang dikatakan. Adapun hayya 'alas shalah al-falah tadi ada hadisnya. Saat imam atau muadzinnya bilang hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, an Ibnu Jurayj annahu qala. Dari Ibnu Jurayj bahwasanya beliau mengatakan, Hudithu anna an-nasa kanu yansituna lil muadzini insatahum lil qiraah. Aku dikasih tahu ya, dari banyak orang bahwasanya dahulu para manusia, para salafus saleh, para salaful ummah, yansituna lil muadzin, mendengar suaranya muadzin itu sebagaimana mereka mendengar orang yang sedang mengaji. Kata Allah SWT, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Sama. Mereka mendengar azan ini seolah-olah sedang mendengar orang mengaji, didengerin betul. Ini diriwayatkan juga, disebutkan ini dalam kitab Al-Fath dari Fathul Bari tentang bab ma yaqulu idza sami'al munadi. Babnya apa yang dikatakan saat mendengar muadzin azan. Itu sunnah yang pertama yang jelas saat mendengar muadzin. Sudah kita sebutkan hadis-hadisnya. Yang pertama adalah mengikuti muadzin. Yang kedua, qaulun az-zikr ba'da syahadatain. Jadi saat muadzinnya itu masih azan para jamaah, sampai di asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, atau asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu kita disunnahkan baca doa. Azannya belum selesai nih. Ini bukan doa setelah azan ya. Ini masih belum selesai muadzinnya azan. Disebutkan bahwasanya yusannu ayyaqul atau ayyuqal ba'da ma yaqulul muadzin, disunnahkan saat muadzin telah mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah ats-tsaniyah, yang kedua kan masing-masing dua kali. Setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kedua disunnahkan ya sebagaimana yang disampaikan dari hadis Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengatakan saat mendengar muadzin, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasul raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa yang mendengar muadzin setelah bilang itu tadi asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca doa ini, kita ulang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, titik ya, maka orang yang mengatakan ini ghufira lahu dzambuhu, akan Allah ampuni dosanya. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Yang selanjutnya, as-salatu ala nabi ba'dal adzan. Kita disunnahkan juga bersolawat kepada Nabi setelah azan.
Li hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul muadzdzina, jika kalian mendengar muadzin, fakulu mithla ma yaqul, maka katakanlah sebagaimana yang ia katakan. Tsumma shallu alayya, lalu bersolawatlah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau siapa yang bersolawat kepadaku satu, Allah akan salawat kepadanya 10. Tsumma sallallahu liyal wasilah, lalu mintakan kepada Allah bagiku apa? Al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena itu adalah satu manzilah, satu kedudukan di surga yang tidak pantas, ya, melainkan yang pantas hanya satu orang dari banyaknya semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap kata Rasulullah, ana itu yang dapat. Dapat apa namanya? Maqaman mahmudan, ya. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang doa minta kepada Allah agar itu diberikan kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka baginya syafaat dariku. Dia akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Makanya doanya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ini doa untuk Rasulullah SAW agar mendapatkan maqaman mahmudan. Kalau kita doa ini minta kepada Allah, doa ini kita dapat syafaat nanti, kata Rasulullah, di hari kiamat. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun sebaik-baik sholawat, apa sebaik-baik sholawat para jamaah? Sholawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat terbaik. Yang selanjutnya, qaulud du'a al-warid ba'dal adzan. Lalu kita disunnahkan mengucapkan doa setelah azan yang barusan kita baca. Ini datang hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa, ya, yang mengatakan saat dia mendengar azan setelah selesai muadzinnya, ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun al-wasilah, apa itu wasilah para jamaah? Disebutkan di sini, ya. Wadhahahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama Rasulullah diperjelas. Kama fi hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana di hadis yang kita baca tadi. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma salullah liyal wasilah." Lalu mintalah kepada Allah bagiku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Itu adalah satu kedudukan di surga yang mana ini tidak pantas kecuali bagi satu dari hamba-hamba Allah SWT. Nabi Muhammad hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Maka kata Rasulullah, ana berharap ana yang. Jadi kita bayangkan, kita jutaan kaum muslimin setelah azan sehari 5 kali baca doa ini, minta kepada Allah agar dijadikan Rasulullah yang mendapat maqaman mahmudan dan dapat wasilah ini. Maka balasannya juga besar, orang tersebut akan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Subhanallah. Berkata Syekh, adapun di sini fadilah, tadi ada wasilah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa fadilah? Fadilah disebutkan di sini, ar-rajbah 'aliyah allati la yusyarikuhu fiha ahadun. Ini kedudukan yang tinggi kelak di akhirat, ya, di surga, yang tidak bisa diikuti, didapatkan oleh siapapun itu. Itu yang dimaksud dari fadilah di sini. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ad-da'wah at-tammah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah. Apa ad-da'wah at-tammah? Sebutkan hiya al-adzan. Ad-da'wah at-tammah, panggilan yang sempurna itu adalah azan itu tadi.
li'annahu da'watun. Itu adalah panggilan yang pertama. Wa wasafaha bit-tammah, dan disifati dengan sempurna. Kenapa? Listimaliha ala ta'zimillahi wa tauhidihi. Karena di dalamnya terdapat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat asy-syahadatu bir-risalah, dan juga di dalam terdapat persaksian kepada ar-risalah, kepada kerasulan. Wa da'watu ilal khairi, memanggil lagi kepada kebaikan. Manggil kepada sholat itu kebaikan atau bukan? Memanggil kepada kebaikan. Al-maqam al-mahmud, adapun al-maqam al-mahmud yashmulu kullu muwaqifin yaumal qiyamah. Kullu mawaqif yaumal qiyamah. Yashmulu kullu mawaqifin yaumal qiyamah. Adapun maqam al-mahmud ini termasuk di dalamnya seluruh tempat-tempat yang besok akan kita lewati di hari kiamat. Wa akhassu dzalika asy-syafa'atil 'uzma. Khususnya kalau mau dispesifikasikan lagi adalah apa? Syafa'atil 'uzma, syafaat yang paling besar nanti. Ya, ini yang kita butuhkan para jamaah. Ini yang kita butuhkan. Kalau kita tidak dikasih syafaat sama Rasulullah SAW, terus dibuang sama Rasulullah, kamu bukan umat ana. Karena bikin hal-hal yang tidak-tidak, mau lari kemana? Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, jangan. Tidak usah, saya pernah punya salah sama Allah SWT ya. Yang buat Allah marah, tidak pernah marah sebelumnya dan tidak marah setelahnya. Disuruh jangan dekat-dekat ke pohon itu, malah dimakan sama Nabi Adam. Karena anak punya salah sama Allah. Minta. Datang ke Nuh, itu Rasul yang pertama sana. Nabi Nuh pun bilang hal yang sama. Anak tidak mampu. Minta. Terus turun Nabi Ibrahim. Ya, kau ini bapak-bapaknya para nabi, Abul Anbiya dan lain sebagainya. Ya, atau itu disebutkan kepada Nabi Adam. Adapun Nabi Ibrahim, ya, Khalilullah, ya, kekasihnya Allah katanya. Ya, kami minta sama, kata Nabi Ibrahim, tidak bisa. Mana pernah bohong, kata Nabi Ibrahim. Padahal kebohongannya itu bisa dibilang bukan bohong, jemaah. Kebohongan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, ana tidak bisa datang. Terus kata Rasulullah SAW, ana yang bisa. Mana Rasulullah di situ nanti bersujud, sujud yang lama meminta kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang sangat banyak. Lalu sama Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Ya Muhammad irfa' ra'sak, sudah cukup sujudnya, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta anak kasih, kata Allah. Wasfa' tusaffa, sekarang kamu sudah bisa ngasih syafaat. Jadi syafaat itu dari tangannya Allah, diberikan sama Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau dapat syafaatnya Rasulullah SAW, ya ini caranya, sama Rasulullah sudah diajarkan. Habis azan baca doa. Yang selanjutnya, disunnahkan kita berdoa, ya, minta kepada Allah apa yang kita mau setelah azan. Ya, habis tadi sholawat dan lain sebagainya, terus berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Habis itu kita sudah masuk di waktu antara azan dan iqamah. Disuruh doa, itu disunnahkan. Lihat hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala. Bahwasanya seseorang mengatakan, ya Rasulullah, innal muadzdzinina yufaddilunana. Sungguh para muadzin itu lebih afdal dari kami, kata dia. Kita lihat. Jadi anak pengen jadi muadzin juga gitu. Istilahnya begitu, ngomong sama Rasulullah SAW. Al-muadzin itu lebih afdal dari kita, banyak keutamaannya dari kita. Manggil orang untuk sholat, dapat pahala jemaah. Muadzin. Belum lagi atwalul uluq yaumil qiyamah, paling panjang nanti lehernya di hari kiamat. Terus kita nih pengen juga begitu, gitu. Maksudnya para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun." Katakan seperti yang mereka katakan. Kalian katakan aja seperti yang muadzin itu katakan. Fa idzan tahaita fasal tu'ta. Kalau kamu sudah selesai azan, minta sama Allah, doa sama Allah, kalian akan dikabulkan doanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Disebutkan para jamaah sekalian di hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Para jamaah, kita punya hajat banyak hidup di dunia ini. Kita punya hajat banyak yang terkadang hajatnya itu tidak bisa diberikan kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Utang numpuk ya. Kadang istri sakit, anak sakit dan lain sebagainya. Mau ke dokter terus-terusan mungkin uang kurang. Mau minta ke siapa? Mau ngemis. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pegang di sini 2 waktu mustajab doa. Ya. Jadi Rasulullah bangun tidur sampai sekarang ini kisah kita yang kita baca ini, pengajian kita ini sudah ada 2 waktu vital yang mana doa di situ diijabahi, tidak ditolak doanya. Kapan? Sepertiga malam terakhir sama antara azan dan qomat. Faedah di sini ada tambahan. Al-khuruj minal masjid ba'dal adzan manhiyun anhu. Kalau sudah azan berkumandang para jemaah, kita lagi duduk di masjid, tahu-tahu azan berkumandang, tidak boleh kita keluar dari masjid sampai selesai sholat. Maksudnya disuruh ikut sholat, tidak boleh. Disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sya'tha radhiyallahu anhu qala, ya, Abi Sya'tha radhiyallahu anhu bercerita. Ini seorang sahabat bercerita, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Suatu hari kami sedang duduk-duduk di masjid dan di situ ada Abu Hurairah. Fa'adzana al-mu'adzin. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat yang lain, lalu muadzinnya azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Lalu ada satu laki-laki habis azan nih, atau mungkin sedang azan, ini laki keluar dari masjid. Fa'adba'ahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu basara. Dilihat orang ini sama Abu Hurairah terus. Sampai orang ini keluar, dilihat sama Abu Hurairah. Hatta kharaja minal masjid, sampai orang ini hilang keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, lalu dikatakan oleh Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Tidaklah orang ini, adapun orang ini, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah menyelisihi, maksudnya sudah menyelisihi Rasulullah SAW. Tidak boleh ya keluar dari masjid kalau sudah azan. Kalau sudah azan berkumandang jangan keluar dari masjid. Lo anak sudah sholat tadi, tidak apa-apa sholat lagi. Bukan niat sholat fardu tapi sunnah. Karena sholat fardu tidak boleh dalam satu hari 2 kali. Ya, ada pertanyaan, boleh tidak ada orang ya sudah sholat berjamaah di masjid terus pulang mau berjamaah sama istrinya? Tidak boleh seseorang satu sholat fardu dikerjain 2 kali. Tidak boleh. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dilarang. Tapi kalau dia niatnya sholat sunnah tidak apa-apa.